Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World, Chapter 23. Saat matahari terbenam, cahaya di dalam pegunungan dan hutan mulai memudar, membuat lingkungan tampak tenang. Dalam kegelapan ini, sepasang mata mengawasi dengan penuh perhatian. Bau darah tercium di udara, menarik perhatian beberapa binatang buas. Untungnya, ini adalah wilayah luar tanpa terlalu banyak binatang buas yang menakutkan dan ganas. Awoo. Seekor serangga bergaris harimau bergegas, dan pola di tubuhnya membuatnya menyerupai ulat sutra besar yang diwarnai dengan warna aneh. Panjangnya 5 hingga 6 meter dan berkepala harimau, seram dan ganas. Serangga besar ini mencium darah sejati dari keturunan kuno dan ingin menggigit tubuh berharga Suwanni. Peu! Si kecil melemparkan tombak besi, langsung menembus kepala serangga itu. Dengan teriakan, darah memercik, dan serangga bergaris harimau berguling-guling di tanah. Tidak lama kemudian, hidupnya berakhir. Tanpa suara, seekor pithon terbang setebal ember air menerkam dari tebing batu besar. Itu melebarkan kedua sayapnya, dan bau amis menyebar di udara. Ketika hampir mendekat, ia membuka mulutnya yang besar dan berdarah untuk menggigit. Kiang! Menghadapi ular besar yang ganas ini, si kecil tidak berani bertindak sembarangan. Dia langsung mengaktifkan bulan perak dan mencambuknya seperti pelangi, memotong ular langsung menjadi 2 bagian. Darah menyembur kemana-mana seperti hujan. Ini semua terjadi hanya dalam beberapa saat, dan Shihao telah membunuh 6 atau 7 monster. Dia tetap dekat dengan elang sisik hijau dan menjaga tubuhnya. Namun, jika ini terus berlanjut, binatang buas dari jantung pegunungan akan segera menyadarinya. Orang-orang desa serigala akan segera datang. Jangan bilang bahwa kakek kepala tidak mendengar tangisan elang. Si kecil mulai khawatir. Dia bisa melarikan diri, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan elang sisik hijau. Burung-burung liar membubung ke langit, dan si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, ada hujan deras panah besi yang terkonsentrasi langsung ke tubuhnya. Niat membunuh memenuhi udara. Pohon-pohon di hutan semuanya terpelintir dan hancur berkeping-keping, dan selimut panah besi yang padat melesat ke arah mereka. Bahkan jika itu adalah gajah bertanduk naga besar yang menghalangi jalan mereka, itu masih akan ditembakkan penuh lubang sampai berubah menjadi saringan. Si kecil menghela napas dan berteriak keras. Dari antara hidung dan mulutnya, dia menyemburkan aliran udara terkonsentrasi. Seluruh tubuhnya bersinar, menyebabkan simbol terjalin. Bulan perak seperti pisau menghalangi bagian depan, dan suara denting terdengar. Panah besi tak henti-hentinya jatuh dan panah terus-menerus pecah. Mereka menumpuk padat di tanah, memancarkan kilau logam yang sangat dingin. Orang-orang dari desa serigala, jangan paksa aku. Mata si kecil memerah karena beberapa anak panah besi mendarat di luka elang sisik hijau. Panah besi yang seperti angin menderu dan hujan deras akhirnya berhenti. Di segala arah, lebih dari 100 orang muncul. Mereka mengepungnya dari jauh dan menatap Suwanni dan tanduk merah yang berharga, dengan cemas bernapas. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jika seseorang tinggal di tanah terpencil ini cukup lama, mereka akan merasakan betapa berharganya darah sejati dari keturunan kuno. Itu sangat berharga dan tak ternilai harganya. Anak kecil, tubuh Suwanni ini adalah harta yang berharga. Anda tidak bisa menjaganya sendiri, jadi patuh dan pergi saja. Kami tidak akan mempersulitmu. Seorang tetua berkata dengan ramah. Si kecil langsung marah. Mereka melewati neraka dan kembali untuk bisa mendapatkan tubuh Suwanni yang berharga, dan segera mereka akan membawanya kembali ke Stone Village.
dibunuh di tengah jalan oleh sekelompok orang yang ingin merebut mayat keturunan kuno ini, bagaimana mereka bisa pasrah dengan pilihan seperti itu? Dia mengepalkan tinju putihnya yang lembut dan berkata, "Kalian sudah keterlaluan. Nak, hidup selalu seperti ini. Kami berjuang di tanah terpencil ini. Jika kita tidak sedikit kejam pada orang lain, maka kita kejam terhadap diri kita sendiri." Tetua desa serigala menghela nafas panjang. "Cepat dan pergi." Si kecil mulai ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menunggu bala bantuan datang dari desa batu. Benar-benar mengejutkan, ini sebenarnya elang sisik hijau asli. Awalnya saya mengira ini adalah burung unicorn tutul. Tanpa diduga, Tuan di langit ini akan menyerahkan dirinya ke desa batu, luar biasa. Tetua desa serigala tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong. Keheranannya datang dari hatinya, "Sayang, itu beracun jadi kita harus membunuhnya." Shi Hao mendengar apa yang dia katakan dan menahan air matanya. Dia juga bisa melihat bahwa keadaan elang sisik hijau jauh dari meyakinkan. Melihat ekspresinya, tetua desa serigala menyipitkan mata dan berkata, "Sungguh disayangkan, jika tidak, itu akan cocok dengan roh penjaga kita. Mari kita mengirimkannya dalam perjalanan dan melepaskannya dari penderitaannya." "Kamu berani." Alis si kecil berdiri dan mengepalkan tinjunya, menghalangi di depan elang sisik hijau. "Hehe," tetua desa serigala tertawa ringan. "Sepertinya kamu benar-benar anak yang baik dengan temperamen baik hati yang tidak bisa melepaskan burung ganas ini." Setelah mengatakan ini, ekspresi di matanya menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lepaskan panah, bunuh elang sisik hijau ini dulu." Orang-orang desa serigala terkejut, tetapi mereka tidak ragu-ragu. Mendengarkan perintah itu, anak panah seperti hujan, melesat tanpa henti menuju luka elang sisik hijau. Mata si kecil benar-benar merah dan tidak ada usaha untuk melawan. Dia mengeluarkan bulan perak seperti piringan itu dan menyapu panah besi ke 4 arah, menjaga keturunan burung iblis kuno. Namun, tubuh elang sisik hijau terlalu besar. Ada beberapa luka yang tidak mungkin diblokir secara efektif. Si kecil bergerak maju mundur sambil menggerakkan bulan perak untuk memblokir. Dia sangat lelah sehingga keringat mengalir deras. Sejauh ini, semua penduduk desa serigala melihat dengan jelas bahwa kepala mereka, Bailey King, menggunakan burung ganas ini untuk menahan anak ini di tempatnya. Cepat atau lambat, dia akan menjadi lelah dan akan memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih sederhana untuk membunuh. "Kepala, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membiarkan anak ini pergi?" "Saya hanya takut dia melarikan diri dan tidak serius. Hanya setelah mengetahui bahwa dia sangat peduli, kita dapat berurusan dengannya. Dengan potensi sebesar ini, jika anak ini tumbuh, apa yang akan terjadi kemudian? Tentu, kita harus membunuhnya dengan sekuat tenaga sekarang." Panah besi yang padat melintas dengan cahaya dingin dan menciptakan suara mendesing saat mereka lewat. Masing-masing dari mereka sangat tebal dengan kekuatan besar di belakangnya. 8 atau 9 pohon besar di depan elang sisik hijau semuanya hancur berantakan. Si kecil sedang mengatasi kelelahannya. Dia menggertakkan giginya dan mengaktifkan 2 bulan perak piringan perak, tetapi masih sulit untuk melindungi elang sisik hijau. Peu! Panah besi menembus luka dan membawa serta sepotong besar daging, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada keturunan burung iblis kuno. Tubuhnya bergetar ringan saat matanya menahan amarah dan kesedihan. Saat ini, itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jika tidak, pada hari biasa, bagaimana mungkin orang-orang ini berani mendekatinya? Dang, dang. Panah-panah itu sepadat hujan, dan si kecil menghalangi dengan semua usahanya. Tapi itu masih belum cukup, dan elang sisik hijau telah tertusuk oleh 20 anak panah pada lukanya.
Semuanya masuk ke dalam tubuhnya dan darah menyembur keluar. Bibi elang sisik hijau. Si kecil sedang berduka. Dengan nada terisak, dia memiliki air mata yang mengalir di matanya. Dia mendekati batasnya. Peu! Sebuah panah besi menembus cabang dan hampir diam-diam menembus hati si kecil. Dia bereaksi sangat cepat dan langsung menghindar. Namun, itu masih mengenai otot-otot di lengan kecilnya dan darah menyembur keluar. Ah iya! Si kecil menjerit kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menderita luka panah yang begitu berat. Tidak jauh, Kapten Regu pemburu desa serigala, Beishan, mencibir. Justru panahnya yang menembus lengan si kecil. Kulitnya pucat sejak beberapa waktu yang lalu karena perutnya terbelah oleh bulan perak. Dia mempersenjatai busurnya sekali lagi dan bersembunyi di balik semak-semak untuk memulai babak baru pembunuhan kejam. Dia tidak peduli dengan elang sisik hijau dan hanya mengincar jantung atau tenggorokan si kecil. Si kecil sangat terluka sehingga wajah kecilnya memutih. Dia merobek secarik pakaian kecilnya untuk membalut lukanya. Simbol juga beredar di tubuhnya untuk menghentikan lukanya agar tidak semakin berdarah. Pada saat-saat ini, elang sisik hijau menderita 10 tembakan panah lagi. Luka-lukanya hampir busuk. Si kecil menangis karena tidak bisa berulang kali menjaganya. Dia berteriak, "Aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan kalian!" Dia dengan cepat berlari ke depan dan mengaktifkan 2 bulan perak. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang-orang yang tak henti-hentinya menembakkan panah besi itu. Tinggal di tanah terpencil yang luas ini, teknik panah desa serigala sangat kuat. Lebih dari 100 orang secara bersamaan membidik ke arah yang sama, dan semua anak panah terkonsentrasi saat mereka terbang bersama, membuatnya seolah-olah palu besi besar sedang menyerang tubuh si kecil. Meskipun dia menggunakan bulan perak untuk memblokir di depannya, dia masih menyemburkan darah dan terpesona. Tembak dia sampai mati. Kepala desa serigala, mata Bei Liking dingin dan dia kehilangan senyumnya sejak lama. Dia memerintahkan semua orang untuk menembakkan panah mereka langsung ke si kecil di udara. Ya! Pria kecil itu berteriak keras. 2 bulan perak dis berputar di sekitar tubuhnya. Kling-klang, lembaran anak panah semuanya patah. Semua panah yang patah menumpuk, memancarkan cahaya sedingin es mereka. Namun, kaki kecilnya mengalami tembakan lain. Darah segar mewarnai kakinya merah. Dia mengeluarkan suara yang lembut dan tidak dewasa dan mencoba melawan. Dia melihat kembali ke elang sisik hijau di tanah dan buru-buru terhuyung ke depan, bergegas menuju kelompok dari desa serigala. Bulan-bulan perak menyilaukan, dan seperti bilah, kedua cakram itu melesat keluar. Darah memercik kemana-mana saat dia dengan panik membunuh dan memenggal kepalanya. 17 atau 18 penduduk desa serigala pingsan selama pertumpahan darah, menyebabkan serangkaian kekacauan yang mengkhawatirkan. Terus tembak elang sisik hijau itu sampai mati. Jangan bersikap lunak kali ini, pakulah. Kepala desa serigala, Bei Liking memerintahkan. Wuh! Peluit yang memekakkan telinga terdengar dan selembar panah besi terbang menuju elang sisik hijau. Situasinya sekarang sangat mengerikan. Mata besar pria kecil itu benar-benar merah. Air mata sudah menetes di seluruh wajah kecilnya. Dia merasa benar-benar tidak berdaya. Jika dia tidak kembali untuk membantu, elang sisik hijau kemungkinan besar akan mati. Namun, jika dia berbalik, dia akan kembali ke situasi sulit dan cepat atau lambat akan lelah dan ditembak mati. Kalian, semua orang jahat. Ini adalah ratapan seorang anak yang tidak bersalah. Bei Liking, dasar kotoran anjing yang tak tahu malu. Kamu merencanakan seperti ini terhadap seorang anak, apakah kamu masih manusia? Sebuah teriakan keras bergema. Pada saat yang sama,
Panah sepadat belalang dan tombak terbang seperti meteor, semuanya jatuh dengan rapat. Jeritan darah mengental datang dari arah di mana penduduk desa Serigala berada. Bala bantuan dari desa batu yang dipimpin oleh kepala Xi Yunfeng akhirnya tiba. Xi Linghu, Xi Feijiao dan yang lainnya juga datang dan sangat marah saat mereka menembakkan panah dengan niat membunuh tanpa henti. Kicau-kicau. Dapeng, Xiao Qing dan Ziyun mengepakkan sayap mereka dan dengan cepat menutup jarak. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar terbang, kecepatan mereka masih sangat cepat. Mereka menerkam ke arah elang sisik hijau dan semuanya sedih. Ketiga tukik semuanya melemparkan diri ke luka dan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir panah. Meratap tanpa henti, mereka mengusap kepala mereka ke tubuh ibu mereka, dan mereka menangis dan menangis saat darah mengalir. Panah besi dari desa Serigala bersiul dan mengetuk sisiknya dengan suara berdenting. Namun, mereka masih muda, dan sisik mereka belum terlalu keras dan noda darah mulai muncul. Kalian bajingan dari desa Serigala, pergi ke neraka! Xi Linghu dengan marah meraung. Serangan balik, tapi jangan bunuh ketiga tukik itu. Bawa mereka kembali hidup-hidup. Burung-burung itu suatu hari akan menjadi milik roh penjaga. Mata kepala desa Serigala bersinar merah membara. Dia menatap ketiga tukik itu, dan ingin segera menangkap mereka. Pertempuran berdarah dimulai dan tombak menari-nari di udara saat pedang lebar memenggal kepala satu demi satu. Kedua belah pihak saling menyerang dalam pertempuran jarak dekat yang intens. Kepala kakek! Pria kecil itu berteriak keras. Sekelompok orang dewasa melihat bahwa salah satu lengan si kecil serta salah satu kakinya ditembus oleh panah besi. Darah segar mengalir, membuat mereka semua merasa kasihan. Ini memicu kemarahan dan niat membunuh mereka. Jangan takut, nak. Tidak ada yang salah denganku. Kakek kepala segera menyelamatkan bibi elang sisik hijau. Si kecil menyeka banyak air matanya, lalu berteriak keras dan menyerbu ke arah orang-orang desa Serigala. Bulan perak terbang, dan darah bersemi di udara. 7 atau 8 orang mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat lengan yang terputus terbang secara horizontal, menutupi seluruh area dengan darah. Bailey King, kamu hanya serigala. Jangan bilang kamu akan melanggar aturan di tanah terpencil ini. Kami tidak saling mengganggu dalam kelangsungan hidup kami dan desa-desa tetangga tidak akan berperang. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala Xi Yunfeng dengan marah berteriak. Secara alami, meskipun dia mengatakan ini, dia sudah memberikan perintahnya. Kali ini, mereka pasti tidak akan berbaik hati dan akan membunuh mereka semua tanpa ampun, berjuang sampai akhir. Jangan salahkan aku. Tubuh Suwanni yang berharga dan tanduk mitik Flaming Devil Bull semuanya adalah harta yang tak ternilai. Hati siapa yang tidak akan melompat keluar saat ini? Juga roh penjaga klan kami akan segera membuat terobosan dan membutuhkan sejumlah besar darah asli. Apa? Roh penjaga mereka membuat terobosan? Xi Yunfeng terkejut dan matanya setengah buta saat simbol samar-samar muncul di satu tangan. Dia membuat gerakan cepat, mengeluarkan pot batu gioknya dan menuangkan obatnya untuk membantu detoksifikasi elang sisik hijau. Mata si kecil benar-benar merah karena membunuh. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari desa Serigala di sekitarnya. Tanah ditutupi dengan lengan yang terputus, dan ada sekitar 20 orang yang diretas oleh bulan perak. Tiba-tiba, selembar cahaya indah mengalir dari sekelompok semak, menyelimuti si kecil. Suara pupu bergema, dan 6 atau 7 orang dari desa batu tertusuk jatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri, berguling-guling dengan menyakitkan. Dang! Meskipun si kecil menggunakan bulan peraknya untuk memblokir, bahunya masih tergores. Garis darah yang mengerikan muncul saat darahnya memuntahkan kemana-mana. Artefak berharga! Beberapa orang berteriak ketakutan. Seorang pemuda dengan kulit pucat seperti serigala terus bersembunyi di tengah-tengah vegetasi.
Dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mencoba membunuh si kecil. Salah satu sinar cahaya praktis menembus tenggorokannya. Sebenarnya Bei Feng yang dikalahkan oleh Si Hao belum lama ini dan tulangnya dipatahkan oleh orang-orang desa batu. Jenius itu bahkan belum sepenuhnya pulih, tapi dia masih tetap tenang dengan ekspresi suram dan dinginnya. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki artefak berharga, aku juga punya. Bei Feng bahkan tidak melihat sekilas mereka akan berguling-guling di tengah darah mereka sendiri. Mendengar mereka berteriak, dia tampak acuh tak acuh dan dingin. Setelah pancuran cahaya itu melilit pergelangan tangannya dan membentuk gelang gigi binatang. Setiap giginya seputih salju yang berkilauan, benar-benar indah. Dia tidak mengerti teks tulang namun dia tahu bagaimana menggunakan artefak berharga. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu membuat orang tercengang. Paman Penatua! Si kecil semakin cemas dan mendukung pria paruh baya yang ditembus oleh bintik cahaya. Cedera mereka sangat parah, jeroan mereka semua terkoyak dan mereka bisa mati kapan saja. Ci! Bei Feng menjentikan pergelangan tangannya dan hujan cahaya terbang keluar dengan indah dan indah, sekali lagi melewati udara seperti hujan meteor. Kekuatan membunuhnya sangat mengejutkan. Aku membenci diriku sendiri karena terlalu baik hati. Aku melepaskanmu terakhir kali. Kali ini, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Wajah kecil si kecil penuh tekad dan resolusi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.